Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Putri Anggraini dengan NIM 1904954 dari kelas 3 BPGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru. Dalam video tutorial Academic Intervention ini, di sini saya mengambil anak penyandang disabilitas disgrafia atau disebut juga gangguan belajar dalam menulis. Disgrafia merupakan gangguan belajar yang berpusat pada kemampuan menulis anak, di mana anak mengalami hambatan dan kesulitan dalam menulis, mengeja, dan menyusun kerangka berpikir saat pelajaran mengarang. Anak penyandang disgrafia juga sulit membedakan huruf-huruf yang hampir sama, seperti huruf P, huruf B, dan huruf D. Dan anak yang sulit dalam menulis biasanya juga mempunyai kesulitan dalam hal membaca. Anak penyandang disgrafia pun sulit membedakan antara huruf besar dan huruf kecil, ukuran dan bentuk huruf pada tulisan, dan ukuran tulisan yang tidak proporsional. Penyebab yang paling umum dari siswa penyandang disabilitas disgrafia adalah masalah pada neurologis, yaitu gangguan pada otak kiri depan yang berhubungan dengan membaca dan menulis, yang dimana kurangnya kecakapan dalam koordinasi mata dan tangan. Untuk itu, guru harus mempunyai strategi mengajar dalam mengajar anak penyandang disgrafia. Yang pertama yaitu strategi pra-menulis. Seperti guru harus memberitahu bagaimana cara memegang pensil yang benar, otot-otot di tangan dan jari-jari mereka harus diperkuat. Latihan pra-menulis ini misalnya seperti menempel bentuk, meronce, menjepit kacang dengan jepitan, meremas plastisin atau play-doh, dan hal-hal lain yang mana bisa memperkuat otot tangan dan melatih motorik halus pada anak. Yang kedua yaitu dengan latihan menjiplak huruf. Bentuk-bentuk kegiatannya seperti menelusuri bentuk geometri, menghubungkan tiap titik-titik atau garis-garis, membuat garis horizontal dari kiri ke kanan, membuat garis vertikal dari atas ke bawah, membuat bentuk lingkaran, membuat garis miring secara vertikal, dan lain sebagainya. Yang ketiga dengan latihan menulis huruf lepas. Awalnya, guru menunjukkan dan menyebutkan huruf sambil memperagakan bagaimana cara menulisnya. Lalu, anak menelusuri huruf dengan pensil dan menyalinnya pada kertas. Selanjutnya yaitu menulis dengan huruf transisi. Huruf transisi digunakan untuk melatih siswa sebelum siswa belajar huruf bersambung. Yang kelima yaitu latihan menulis huruf sambung. Guru memberikan contoh dan membuat garis-garis sehingga anak bisa menyambungkan setiap garisnya dan terbentuklah huruf bersambung. Guru pun harus mengintegrasikan pembelajaran dengan hal-hal yang menyenangkan pada anak agar anak bisa enjoy dalam proses pembelajaran. Seperti anak diajak bermain play-doh. Guru juga mengintegrasikan pembelajaran pada anak penyandang disgrafia dengan melipat kertas atau kegiatan-kegiatan lain yang bisa mengasah otak motorik halus pada anak. Karena siswa penyandang disgrafia ini memiliki permasalahan pada motorik halusnya. Berikut contoh tutorial academic intervention pada anak penyandang disgrafia. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Mega. Hari ini kita akan belajar bagaimana menulis huruf pada sebuah kata. Tapi sebelum menulis, Ibu akan memberitahu bagaimana cara memegang pensil dengan benar. Caranya, ayo buka telapak tangan kalian, lalu tekukan ke depan, seperti ini. Jika sudah, coba ambil pensilnya dan simpan pensil itu ke dalam tangan, seperti ini. Dan seperti ini. Untuk semua jari ada di bagian bawah pensil, seperti ini. Jika sudah, coba lihat gambar di samping. Wah, di sini ada buah apel. Coba kita tulis huruf-huruf yang terbentuk dari kata apel. Yang pertama ada huruf A, huruf P, huruf E, dan huruf L. Coba kita tarik garis dari setiap hurufnya. Huruf A, kita mulai dengan menggambar dari atas ke bawah, ke atas lagi dan ke bawah. Lalu huruf P ke bawah dan membuat garis lingkaran. Lalu huruf E seperti ini dan diputar. Lalu
huruf L. Lurus. Jadi lapel. Wah, hebat! Setelah kalian bisa menulis huruf dalam kata, kita juga harus tahu bahwa setiap satu huruf mempunyai huruf besar dan huruf kecil. Contohnya seperti ini. Ditulis dengan cara seperti ini. Untuk cara penulisan huruf A besar yaitu dengan cara tarik garis dari atas dengan pinggir, secara pinggir, dan tarik satu lagi. Lalu kita buat garis tengahnya. Dan jadilah huruf A besar. Untuk huruf A kecil, seperti yang tadi sudah digambarkan, yaitu dengan cara membuat setengah lingkaran, lalu tarik ke atas dan tarik ke bawah. Seperti ini. Wah, kalian hebat! Hari ini kalian sudah bisa menulis huruf dalam sebuah kata, membedakan antara huruf besar dan huruf kecil, dan menulis dalam buku tulis secara proporsional. Yeay! Dalam pembelajaran kepada anak penyandang disgrafia, guru bisa sekali-kali memperkenalkan huruf-huruf kepada anak lewat media cetak atau meminta anak menulis menggunakan komputer, sehingga anak sedikit demi sedikit bisa mengenal huruf-huruf dan bentuknya. Lalu guru harus memberikan motivasi pada setiap perkembangan anak agar anak terpacu dan lebih semangat dalam belajar. Dan tentu saja guru harus memberikan latihan rutin pada anak agar anak terbiasa dalam mengenal huruf-huruf. Lalu guru harus menciptakan suasana yang menyenangkan pada anak dan harus mengetahui atau mengidentifikasi karakteristik dari setiap anak. Untuk pertimbangan aspek konten sensorik pada anak penyandang disgrafia, guru bisa memberikan tugas secara lisan dan tulisan. Jadi, jika di kelas inklusi semua anak diberikan secara tulisan, anak penyandang disgrafia bisa diberikan tugas secara lisan dan tulisan. Untuk aspek konten sensorik pada anak penyandang gangguan disabilitas bisa menugaskan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan motorik halus, seperti menulis huruf, menggambar bangun datar, meronce, membuat bentuk dalam Play-Doh, dan menggunting pada kertas yang sudah diberikan bentuk. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait nomor 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.